Hai semua, bersua kembali dengan Drafis Cinggu. Yuk langsung aja kita bahas bagian 4 dari drama My Mister. Setelah sampai di tempat kemah, Donghun pun bergabung. Donghun membantu Junyong mempersiapkan makanan dan mencari sesuatu ke dalam tenda. Namun, tanpa sengaja Donghun justru menemukan sarung tangan istrinya di situ. Tubuhnya lemas sembari mengantongi sarung tangan itu. Setelah itu Donghun mendatangi Junyong yang tampak mencoba memberitahu Yunhye bahwa Donghun datang ke perkemahan. Namun Donghun memintanya berhenti. Donghun tidak ingin istrinya tahu bahwa dirinya telah mengetahui perselingkuhan mereka. Dia tidak ingin membuat istrinya malu dan terluka. Malamnya sembari menikmati api unggun, ketua menanyakan alasan mengapa Donghun datang. Donghun terdiam, lalu berkata bahwa dirinya lupa apa alasannya datang. Donghun rupanya mantap mengurungkan niatnya membeberkan hubungan gelap Junyong dengan istrinya pada ketua demi istrinya. Di tempat lain, Jian masih menyadap pembicaraan mereka. Sesaat kemudian Donghun dan Junyong berbenah. Junyong diam-diam mendatangi Donghun dan bertanya, apakah Donghun mencoba mengancamnya? Donghun lantas mengutarakan perasaannya yang tidak menyukai Junyong sejak pertama kali bertemu di bangku kuliah. Bagi Donghun, Junyong adalah tipe orang yang berbuat kotor, namun tidak ingin mengotori tangannya sendiri, sehingga membuat orang lain mengerjakan pekerjaan kotor tersebut. Donghun juga mengatakan dia tahu bahwa Junyong hanya ingin mempermainkan istrinya dan tidak berniat menikahinya sekalipun istrinya telah menceraikannya. Donghun sangat paham, orang seperti Junyong tidak akan mau menikahi wanita biasa yang bahkan telah memiliki anak seperti istrinya. Junyong pun sangat terkejut, Donghun seakan membaca pikirannya. Namun perbincangan itu pun terpaksa terhenti karena supir ketua tiba-tiba datang. Setelah itu Junyong dan Donghun melakukan kegiatan secara terpisah. Tiba-tiba Junyong mengalami kecelakaan saat membereskan barang hingga kepalanya terluka. Donghun pun mengantarkannya ke rumah sakit. Setelah ditangani, Donghun kembali mengajak Junyong berbicara dan memintanya putus baik-baik tanpa memberitahu bahwa Donghun telah mengetahui perselingkuhan mereka. Donghun berjanji tidak akan membesar-besarkan masalah ini jika Junyong bersedia putus dan tutup mulut. Junyong hanya diam, namun raut wajahnya kesal. Jian pun yang masih menyadap Donghun mendengar pembicaraan mereka. Hari berikutnya di kantor, Junyong mengirimkan pesan pada Jian, memintanya untuk melepaskan Donghun untuk sementara waktu. Junyong nampaknya mempertimbangkan ancaman Donghun semalam. Pulang kerja tanpa sengaja, Donghun mendengar Junyong yang menolak ajakan makan malam karena sudah ada janji. Donghun lalu mengingat bahwa istrinya juga menolak ajakannya malam ini karena sudah ada janji. Hal itu membuat Donghun berpikir, apakah mungkin malam ini istrinya akan menemui Junyong lagi? Sepanjang jalan pulang, Donghun tampak memikirkan istrinya. Tiba-tiba Jian muncul dan mereka pun pulang bersama. Di kereta, Donghun bertanya tentang mengapa Jian tidak mengantar neneknya ke panti jompo agar lebih terawat. Jian mengatakan bahwa neneknya diusir karena biaya. Donghun lalu memberitahu Jian bahwa neneknya sebetulnya bisa dirawat dengan gratis. Jian tampak terkejut karena dia tidak tahu mengenai hal ini. Donghun lalu memberitahu Jian caranya. Sesampainya di stasiun, Jian meminta dibelikan makan. Mereka pun makan bersama. Kini Donghun sudah tidak menutup tirai dan makan di tempat terbuka tanpa kekhawatiran. Jian lalu bertanya, mengapa Donghun mau mentraktirnya makan lagi? Apakah Donghun sudah tidak takut pada pendapat orang lain? Apakah karena Donghun kasihan pada dirinya? Jian lalu berkata, sebetulnya ada banyak orang yang juga kasihan pada dirinya. Mereka memberi makan Jian beberapa kali. Namun kali keempat mereka semua pergi karena hidup Jian tidak kunjung membaik. Jian kesal. Orang-orang itu merasa diri mereka baik hanya karena menolong sesekali. Donghun lalu berkata, dirinya tidak memberi makan Jian karena kasihan, melainkan karena berterima kasih. Donghun mengatakan bahwa hidupnya juga tidak lebih baik, sehingga tidaklah pantas untuk mengasihani hidup Jian. Donghun lalu juga menceritakan mengenai prasangkanya selama ini, yang nampaknya benar, bahwa Junyong lah yang selama ini menjebaknya. Tanpa mengetahui gadis di depannya sebenarnya adalah orang suruhan Junyong. Namun Donghun tidak mengatakan tentang perselingkuhan istrinya dan menutupinya. Jian lalu bertanya, mengapa Junyong melakukan hal tersebut, meskipun dia sebenarnya mengetahui alasannya. Donghun hanya mengatakan bahwa mungkin karena Junyong membencinya. Kini hati Jian nampaknya semakin mantap berpihak pada Donghun. Selanjutnya di rumah, tampak Donghun sibuk menghancurkan bukti riwayat panggilan Junyong untuk melindungi istrinya. Sementara itu, Yunhye bertemu kembali dengan Junyong.
Namun Junyong tampak kurang nyaman dan segera pergi menemui Jian. Jian lalu menunjukkan rekaman sadapannya. Terdengar Donghun menutup rapat mulutnya mengenai perselingkuhan Junyong dan istrinya dari siapapun. Donghun bahkan juga berusaha menghilangkan bukti dengan mengurus perobohan telepon umum yang biasa digunakan istrinya. Jian lalu mengatakan bahwa kesempatan Junyong untuk memecat Donghun telah hilang. Namun Junyong tetap meminta Jian untuk memata-matai Donghun dan memberinya uang. Sementara di bar, tampak Yura kembali datang membuntuti Ki-hun. Ki-hun marah dan mengusir wanita itu. Namun Yura meminta kesempatan untuk menjelaskan alasannya menyukai Ki-hun. Yura lalu mengatakan bahwa dirinya menyukai Ki-hun karena kegagalannya. Namun bukan karena ingin mengejeknya, namun justru karena mengaguminya. Bagi Yura, setiap manusia menjalani hidup dengan ketakutan akan kegagalan. Begitu pula dirinya dan Ki-hun. Namun bagi Yura, Ki-hun berbeda. Karena setelah Ki-hun gagal, Ki-hun membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja. Itulah yang membuat Yura menyukainya. Selama ini hidup Yura penuh tekanan karena kegagalan. Namun Ki-hun dan orang-orang di sekitarnya yang juga gagal menunjukkan bahwa mereka bisa tetap bahagia walaupun gagal. Sehingga Yura berpikir, tidak apa jika gagal. Walaupun gagal, kamu masih bisa bahagia. Dan hal itulah yang membuat Yura merasa lega. Itulah alasan Yura menyukai Ki-hun. Ki-hun mengubah cara pandang hidup Yura. Mendengar itu, semua orang pun bersorak dan bersulang untuk Yura. Sementara itu di tempat kerja sambilan Jian, tampak Gwang Il yang rupanya membuntutinya. Jian lalu memberikan uang yang diperolehnya dari Junyong. Namun Gwang Il justru semakin curiga. Dari mana Jian terus-terusan memperoleh uang? Apakah Jian menjadi wanita simpanan? Namun mengapa penampilannya masih terlihat seperti gelandangan? Gwang Il tampak semakin penasaran. Esoknya Jian akhirnya mengurus asuransi kesehatan neneknya agar bisa dirawat di panti jompo dan hidup dengan lebih layak. Sedangkan di tempat kerja, Donghun tampak dimaki oleh manajer Sangte yang mengira Donghun datang ke perkemahan karena ingin menjilat ketua dan mengincar posisi direktur yang kosong. Saat pulang kerja, Donghun berpapasan dengan Junyong dan bertanya apakah Junyong telah putus dengan istrinya. Junyong lalu berkata dia harus melakukannya perlahan agar tidak mencurigakan. Mendengar itu Donghun kesal dan menarik Junyong ke tempat sepi. Junyong marah besar dan mengungkapkan kekesalannya terhadap Donghun dan menuduh Donghun iri dengan keberhasilannya. Junyong juga sudah muak dengan Donghun dan mempersilahkannya membongkar semua dan melihat siapa yang nantinya akan dirugikan. Donghun setuju dan menerima tantangan itu. Mendengar itu Jian tidak tinggal diam. Dia takut hal itu akan membahayakan Donghun, sehingga Jian berlari mencari Yunhe dan menghadang mobilnya hingga tertabrak. Yunhe pun keluar dan terkejut gadis yang ditabraknya adalah Jian. Jian lalu segera berdiri dan mengeluarkan rekaman di HP-nya. Terdengar suara Junyong yang mengatakan bahwa solusi paling aman bagi pria adalah berselingkuh dengan wanita yang sudah menikah, karena dia tidak akan mungkin membeberkan hubungan gelapnya sendiri. Junyong juga mengatakan sangat repot untuk putus dengan wanita yang masih sangat menyukainya. Setelah memperdengarkan rekaman itu, Jian lalu meminta Yunhe untuk sadar sebelum hidupnya hancur. Setelah itu Jian pun pergi sambil terus menyadap Donghun. Tanpa sadar, sedari tadi ternyata Gwang Il mengikutinya. Donghun yang kini sedang berada di rumah makan tempat biasa dirinya mentraktir Jian, tampak bertanya pada pemilik, apakah gadis itu tidak datang? Donghun lalu mendeskripsikan gadis itu sebagai gadis yang berpakaian tidak rapi dan berwajah cantik. Tidak salah lagi, itu adalah Jian. Mendengar itu, Jian berlari ke rumah makan itu untuk menemui Donghun dan memintanya minum bersama. Di luar tampak Gwang Il mengamati mereka, dan Gwang Il akhirnya mengetahui tentang Donghun. Gwang Il tampak kesal melihat mereka bersama. Setelah selesai minum, Donghun mengantar Jian pulang. Sembari berjalan, Donghun menceritakan seorang temannya yang sangat pintar, hingga Donghun mengira dia akan menjadi orang yang sukses. Namun tiba-tiba setelah lulus kuliah, teman Donghun itu memilih hidup menjadi seorang biksu karena ingin belajar hidup tanpa memiliki apapun. Padahal bagi Donghun di dunia ini semua orang berlomba hidup untuk memiliki segalanya. Mereka pun berbagi cerita tentang cara pandang mereka mengenai kehidupan. Setelah mengantar Jian, Donghun pun berjalan pulang. Tiba-tiba Jian mengatakan semangat pada Donghun. Donghun pun melanjutkan berjalan tanpa menyadari Gwang Il mengikutinya. Esoknya Donghun diajak bertemu oleh salah satu direktur eksekutif yang juga tidak menyukai Junyong. Dia meminta Donghun untuk menjadi direktur menggantikan direktur Donghun
agar mereka bisa melawan Junyoung saat pemilihan CEO selanjutnya. Namun Donghun menolaknya karena merasa tidak pantas memimpin dan tidak bisa berpolitik. Nampaknya situasi politik perusahaan sedang memanas dan semua orang berlomba untuk menguatkan kubunya masing-masing. Hal itu pun disadari Junyoung. Merasa dirinya terancam dan takut posisinya sebagai CEO tergusur, Junyoung mencoba menelpon Yoonhee untuk mengakhiri hubungan mereka. Junyoung ingin mengamankan dirinya dari ancaman Donghun, namun Yoonhee yang kesal tidak mengangkatnya. Malamnya Junyoung akhirnya mengirimi Yoonhee pesan. Yoonhee yang telah mengetahui semua mengacuhkannya dan mematikan teleponnya. Rupanya Yoonhee datang ke rumah ibu mertuanya setelah sekian lama. Donghun tampak bahagia istrinya bersedia meluangkan waktu untuk keluarganya. Setelah sampai, Yoonhee berusaha membaur dengan keluarga dan beberapa saat kemudian, putra Donghun yang sedang bersekolah di luar negeri pun menelpon. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada neneknya. Mereka semua tampak bahagia dan akrab. Perbincangan itu juga didengar oleh Ji-an yang sedang bekerja sambilan. Setelah makan, mereka pun menyiapkan kue dan meminta ibu meniup lilin. Selesai acara, Donghun dan istrinya pulang. Namun saat sampai, Yoonhee meminta Donghun turun. Donghun tahu Yoonhee ingin menemui Junyoung, sehingga ia meminta Yoonhee tidak pergi. Namun Donghun tidak kuasa menahan istrinya itu, sehingga Yoonhee pergi menemui Junyoung. Saat itulah Junyoung akhirnya memutuskan hubungan mereka tanpa menyadari bahwa Yoonhee sebenarnya sudah mengetahui kebusukannya. Junyoung akhirnya memutuskan hubungan mereka karena sebenarnya dia takut dengan ancaman Donghun. Dia tidak ingin kehilangan jabatannya sebagai CEO. Yoonhee lalu menangis dan kehilangan kata-kata, bukan karena diputuskan oleh Junyoung, melainkan karena merasa terhina. Dirinya rela mengkhianati suaminya demi lelaki busuk seperti Junyoung. Segera setelah itu, Yoonhee pergi. Hari berikutnya tampak Yura sedang mengikuti casting dan membaca skenario. Namun Yura tampak sangat datar dan tidak ekspresif, sehingga membuat tim tampak kecewa dengan aktingnya. Mereka pun menjadi ragu untuk mengajak Yura dalam proyek tersebut. Setelah itu dengan hati yang kacau, Yura pergi ke kantor Ki-hun. Dengan kesal dia menyiram kantornya dengan kopi lalu pergi. Yura kemudian mendatangi Ki-hun di bar Jung-hae. Yura meminta Ki-hun bertanggung jawab mengembalikan dirinya seperti sedia kala. Yura merasa kesal karena setiap kali casting dirinya selalu gagal dan merasa Ki-hun lah yang menyebabkan dirinya menjadi seperti sekarang. Yura menangis dan sekali lagi berteriak agar Ki-hun mengembalikan dirinya yang dulu. Sementara itu Donghun pulang lebih cepat karena istrinya yang sakit. Saat berjalan di dekat rumahnya, Donghun tidak sengaja bertabrakan dengan seorang lelaki, dan lelaki itu pun meminta Donghun lebih berhati-hati. Ji-an yang masih menyadap Donghun pun menyadari suara itu adalah Gwang-il. Rupanya kini Gwang-il telah mengamati Donghun lebih dekat. Bukan hanya itu, rupanya Gwang-il juga sengaja menabrak Donghun karena dia ingin mencuri dompetnya. Ji-an pun menyadari hal itu. Esok harinya saat akan berangkat, Donghun baru menyadari dompetnya hilang. Akhirnya Donghun terpaksa meminta bantuan temannya untuk mencapai kantor. Sementara Gwang-il sedang menggeledah isi dompet Donghun. Saat menemukan kartu nama Donghun, Gwang-il menelpon ke kantor dan menanyakan Ji-an. Akhirnya Gwang-il tahu bahwa Ji-an bekerja satu kantor dengan Donghun. Sementara itu Ji-an bergegas pergi ke tempat Gwang-il sebelum Gwang-il datang ke kantornya. Ji-an lantas bertanya pada Gwang-il, mengapa dirinya begitu rusuh mengurusi hidup Ji-an, padahal akhir-akhir ini Ji-an selalu rajin membayar hutangnya. Gwang-il lantas berkata bahwa dirinya penasaran bagaimana Ji-an bisa bekerja di tempat seperti itu dan mendapatkan uang yang sangat besar. Gwang-il berasumsi bahwa Ji-an dan Donghun berkomplot menggelapkan uang perusahaan. Mendengar itu mata Ji-an berkaca-kaca. Gwang-il lalu bertanya, apakah Donghun tahu bahwa Ji-an adalah seorang pembunuh? Mendengar itu Ji-an lalu mengancam Gwang-il dan berkata bahwa dirinya juga bisa menghabisi Gwang-il agar tidak perlu membayar hutangnya. Namun sebaliknya, Ji-an justru memilih bekerja siang dan malam demi melunasi hutang-hutangnya. Oleh karena itu Ji-an meminta Gwang-il untuk tidak mengganggu tempat kerjanya lagi, agar dia bisa terus membayar hutangnya. Mendengar itu Gwang-il kesal dan ingin menghajar Ji-an. Namun tiba-tiba polisi datang. Rupanya Ji-an telah melapor polisi karena Gwang-il mencuri dompet Donghun. Mendengar itu Gwang-il melempar dompet itu keluar dan mengancam bahwa dirinya sudah mengetahui Donghun dan kantornya. Ji-an pun mengancam balik dan berkata jika Gwang-il berani berbuat macam-macam pada Donghun, maka dia akan menghabisi Gwang-il. Mendengar itu Gwang-il bertanya, apakah Ji-an menyukai Donghun? Ji-an pun berkata iya, lalu segera pergi.
Setelah itu Jian mengambil dompet Donghun dan mengembalikannya diam-diam. Sementara itu Ki-hun yang sedang bekerja mendadak pergi menemui Yura ke kamar 401. Ki-hun rupanya telah lama merenung, lalu berkata bahwa dirinya akan mengembalikan Yura seperti semula dan meminta Yura mengatakan bagaimana caranya. Yura diam saja, sehingga Ki-hun meminta maaf lalu bergegas pergi. Sementara itu di kantor, para petinggi sedang sibuk berdebat untuk menentukan calon untuk mengisi posisi direktur yang kosong. Satu kubu kekeh untuk mengangkat Donghun, namun kubu lainnya justru menolaknya mentah-mentah. Namun akhirnya Donghun berhasil terpilih menjadi kandidat, sehingga semua staf menyelamati Donghun, meskipun Donghun tampak tidak terlalu berambisi mengenai hal tersebut. Sedangkan Junyong tampak sangat kesal dengan hal itu, sehingga dia pun pergi dan memanggil Jian. Junyong kembali mengatur rencana untuk menyingkirkan Donghun secara perlahan, dengan meminta Jian merayu Donghun dan memacarinya. Jian lantas mengatakan bagaimana mungkin gadis lusuh seperti dirinya bisa merayu lelaki seperti Donghun. Junyong lantas meminta Jian untuk terus berada di dekat Donghun dan terus makan bersama dengannya. Jika Jian berhasil melakukan itu, berarti Donghun menyukainya. Junyong juga memberikan uang 10 juta kepada Jian sebagai uang muka. Junyong meminta Jian untuk membuat Donghun jatuh cinta padanya. Dan begitulah episode ini berakhir. Hati Jian yang dulu beku kini telah cair dan mulai menyukai Donghun. Namun apakah dia akan melakukan permintaan Junyong untuk merayu Donghun dan membuatnya mencintainya? Lantas bagaimana dengan Gwang Il? Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita ini. Sampai bertemu lagi.